Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat selalu? Alhamdulillah. Ya, semoga anak-anak dimanapun berada sehat semuanya. Pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi bahasa Indonesia. Namun sebelumnya perlu saya perkenalkan terlebih dahulu agar kenal. Kalau sudah kenal maka bisa mendekat, bisa berdekatan, bisa enak berhubungan. Setujuan? Ya, oke. Anak-anak, saya biasa dipanggil Pak Sunarto. Alamatnya di Desa Cerme, di Kecamatan Pace. Pada kesempatan ini Pak Narto diberi tugas untuk menyampaikan pelajaran bahasa Indonesia pada kelas 7, khususnya kelas 7H dan kelas 7I. Namun pada saat ini kita siaran langsung untuk semua siswa kelas 7. Anak-anakku yang saya banggakan, sebelum saya memasuki materi yang inti pada pagi ini, perlulah kiranya saya sampaikan beberapa materi yang akan kita pelajari pada semester 1. Adapun untuk materi yang akan saya sampaikan, tolong dicatat ya. Nanti saya akan sampaikan pelan-pelan. Bagaimana? Sudah mulai persiapannya? Bawa pensil atau ballpoint atau buku di depan kalian semua. Oke, kalau sudah, saya mulai. Anak-anak, pada semester 1, materi pelajaran bahasa Indonesia terdiri atas beberapa bab. Bab yang pertama, kita nanti akan membahas tentang tema cinta lingkungan hidup. Saya ulang, bab yang pertama, tema cinta lingkungan hidup. Ini nanti akan membahas dua hal. Satu, cinta lingkungan. Kedua, pelestarian biodata laut. Saya ulang anak-anak. Bab pertama, cinta lingkungan hidup. Terdiri atas 1, cinta lingkungan. 2, pelestarian biota laut. Sudah anak-anak? Baik, saya lanjutkan bab yang kedua. Bab kedua adalah pengenalan budaya Indonesia. Di sana nanti kita akan membahas tari saman. Yang kedua, membahas tentang pantun. Saya ulang anak-anak. Bab yang kedua adalah pengenalan budaya Indonesia. Yang pertama nanti saya sampaikan tentang tari saman. Dan yang kedua tentang pantun. Oke. Sekarang kita lanjutkan dengan bab yang ketiga. Di bab yang ketiga, ini kita akan membahas tentang tema remaja dan pendidikan karakter. Saya ulang, remaja dan pendidikan karakter. Dua hal yang akan kita bahas di sini, yaitu 1, remaja dan pendidikan karakter.
Kedua, peningkatan minat baca masyarakat dan pemberantasan buta aksara. Saya ulang. 1. Remaja dan pendidikan karakter. Kedua, peningkatan minat baca masyarakat dan pemberantasan buta aksara. Ya, masih terlalu cepat ya? Oke, kalau masih terlalu cepat, saya pelankan lagi. Oke, saya lanjut dengan materi berikutnya. Pada semester ini kita juga akan membahas bab keempat atau tema keempat, yaitu teknologi tepat guna. Saya ulang, teknologi tepat guna. Di sini kita akan membahas dua hal. Pertama, teknologi tepat guna dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kedua, mandiri pangan dan teknologi tepat guna. Baik, saya ulang. Tema yang keempat adalah teknologi tepat guna. Kita membahas dua hal. 1. Teknologi tepat guna dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Yang kedua, mandiri pangan dan teknologi tepat guna. Oke, saya lanjutkan anak-anak. Untuk bab yang kelima atau tema kelima, kita akan membahas tentang peristiwa alam. Di sini nanti akan kita bahas 1. Tsunami. Tulisannya tsunami, kalau dieja T S U N A M I. Sudah jelas? Tsunami. Yang kedua, kita akan membahas tentang gempa bumi. Baik, saya ulangi. Untuk tema yang kelima adalah peristiwa alam. 1. Tsunami. 2. Gempa bumi. Bisa dilanjut anak-anak? Oke, baiklah. Saya lanjutkan dengan bab yang ke-6 atau tema ke-6. Di bab yang ke-6 kita akan membahas dan membuat tentang cerita pendek Indonesia. Dua hal yang akan kita bahas. 1. Cerita pendek Kupu-kupu Ibu. Cerita pendek Kupu-kupu Ibu. Yang kedua, wisata sejarah. Di sini membahas tentang cerita pendek Candi Prambanan. Baik, saya ulang. Cerita pendek Indonesia. Yang pertama, cerita pendek Kupu-kupu Ibu. Yang kedua, wisata sejarah cerita pendek Candi Prambanan. Sudah mencatatnya? Nah, dua bab yang terakhir dalam semester 1 nanti, di bab 7 akan kita bahas pengenalan, pencermatan, dan pemahaman berbagai jenis teks. Saya ulang, pengenalan, pencermatan,
dan pemahaman berbagai jenis teks. Di sini kita akan bahas dua hal juga. Satu, pemahaman berbagai jenis teks pengolahan sampah. Pemahaman berbagai jenis teks pengolahan sampah. Yang kedua, cerita rakyat Lebay Malang. Cerita rakyat Lebay Malang. Oh, diulang. Oke, saya ulang lagi. Bab ke-7 membahas tentang pengenalan, pencermatan, dan pemahaman berbagai jenis teks. Yang pertama adalah pengolahan sampah. Yang kedua, cerita rakyat Lebay Malang. Dan yang terakhir, pada semester 1 nanti, di bab 8, kita akan membahas tentang analisis, ringkasan, dan revisi teks. Saya ulang, analisis, ringkasan, dan revisi teks. Kalau saya baca pelan, berarti di situ ada koma. Analisis, koma, ringkasan, koma, dan revisi teks. Dua hal yang kita bahas di sini nanti. Nomor 1, meringkas teks. Nomor 2, merevisi teks. Saya ulang, 1, meringkas teks, 2, merevisi teks. Nah, demikian anak-anak materi-materi yang akan kita bahas dalam semester 1 nanti. Diharapkan setelah kita membahas materi-materi tersebut, anak-anak bisa memahami dan melaksanakan atau mempraktikkannya. Anak-anak, perlu saya ingatkan, pelajaran bahasa Indonesia ini adalah sebuah pelajaran yang kegiatannya meliputi berbicara, menyimak, membaca, dan menulis. Saya ulang, pelajaran bahasa Indonesia ini kegiatannya meliputi berbicara, menyimak, membaca, dan menulis. Jadi, siswa dikatakan bisa berbahasa Indonesia apabila mampu menguasai keempat unsur kegiatan berbahasa ini. Mampu menyimak atau mendengarkan orang yang berbicara, bisa berbicara sendiri, contohnya menyampaikan informasi atau pidato. Kemudian yang ketiga, bisa menulis. Ini kegiatan-kegiatan yang harus dilalui oleh kita semua. Maka dari itu, siswa yang baik adalah yang mampu menyimak pembicaraan orang. Dengan dia menyimak, otomatis dia berpikir, dia menyampaikan lagi pesan yang disampaikan, atau dia berbicara. Ketika dia ingin mendokumentasikan, dia akan melalui proses menulis. Nah, ketika dia ingin informasi lebih lanjut, dia akan melalui proses membaca karya orang lain. Oleh karenanya,
keempat kegiatan ini harus dikuasai semua oleh para siswa SMP 1 Pace yang saya cintai ini. Nah, sementara untuk pertemuan pertama saya akhiri dulu. Nanti ada pertemuan selanjutnya, tinggal menggabungkan saja. Saya ingatkan, di awal tahun pelajaran ini tentunya anak-anak sudah mengamati sekolahannya masing-masing. Sudah pernah melihat sekolahannya masing-masing. Sekolah di SMP 1 Pace ini paling tidak sudah pernah memasuki pintu gerbang, atau mungkin sudah melihat kelas-kelas yang ada di sekolah. Juga mungkin sudah pernah duduk di tempat-tempat duduk yang ada di halaman sekolah SMP 1 Pace. Sudah merasakan bagaimana dinginnya atau panasnya udara yang ada di SMP 1 Pace. Nah, anak-anak, kalian pasti tahu apa yang harus kalian kerjakan. Nah, pada tahap pertama ini saya ingin anak-anak sekalian bisa menuliskan apa yang pernah dilihat, diamati, dirasakan, didengarkan ketika mendaftar atau ketika memasuki wilayah di sekolah kita tercinta di SMP Negeri 1 Pace. Ada yang belum pernah melihat sekolah kita? Saya yakin semuanya sudah melihat semua. Sudah masuk di sekolah kita semua. Tugas Anda membuat tulisan tentang apa yang pernah kalian lihat, kalian rasakan, kalian nikmati di sekolah kita. Ditulis. Nah, tugas ini nanti kalau sudah, kemudian difoto tulisannya, setelah itu dikirimkan ke guru bahasa Indonesianya masing-masing melalui grup kelasnya masing-masing. Oh, masih ada yang belum jelas tugasnya. Oke, saya ulangi. Jadi anak-anak, tugas yang pertama, kalian membuat tulisan tentang apa-apa yang pernah kalian alami di SMP Negeri 1 Pace. Kalian bisa menceritakan awal masuk, awal mendaftar, ketemu teman-teman, pulang kepanasan, kehausan, dan seterusnya. Kemudian pada hari ini seharusnya juga Anda bertatap muka di sekolah. Nah, sekarang tatap mukanya cukup melalui video ini. Jadi pengalaman yang pernah Anda nikmati, rasakan di SMP 1 Pace pertama kali, itulah yang harus kalian tulis. Sudah paham tugasnya? Kalau belum paham, nanti bisa japri ke Bapak Ibu gurunya masing-masing. Oke. Dari Pak Narto, saya cukupi sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat sepintas tentang apa yang Pak Narto sampaikan. Prinsipnya, tugas yang kalian laksanakan nanti menuliskan apa yang dirasakan. Jadi misalnya, pada hari itu saya datang ke sekolah. Di pintu gerbang saya bertemu dengan Pak Satpam. Di sana saya tidak bisa bersalaman karena saat ini sedang corona. Karena itu setelah saya masuk pintu gerbang,
saya duduk sebentar di tempat duduk yang ada di dekat pintu gerbang. Saya selanjutnya menuju ke sebuah kelas yang indah sekali. Papan tulisnya putih sekali. Kursi-kursinya tertata rapi. Mejanya begitu lengkap. Saya dan beberapa teman duduk di kursi dalam kelas itu. Dan seterusnya. Nah, ini pengalaman kalian banyak sekali nanti ditulis. Ya, pokoknya ditulis gitu aja. Nah, setelah itu nanti kita dikirimkan ke Bapak Ibu gurunya masing-masing. Hasil tulisan difoto lalu dikirimkan ke Bapak Ibu gurunya masing-masing. Sudah jelas tugasnya? Oke, terima kasih kalau sudah jelas. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Jangan lupa terus membaca. Terima kasih.